Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da. Jamaah subuh rahimahullah. Alhamdulillah, jumpa kembali di acara Sunday morning, acara minggu pagi, dan pagi-pagi sebelumnya juga kita selalu bertemu untuk kembali mengikuti majelis ilmu di Masjid Baitul Salam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dibukukan oleh Allah sebagai amal ibadah. Amin. Bacaan kita yang lalu adalah wala yakunu musliman hatta yusliman nasa min yadihi wa lisani. Wala yakunu musliman, dan tidaklah seorang muslim itu menjadi muslim yang sempurna hatta yusliman nasa, sampai dengan dia bisa menyelamatkan manusia. Min yadihi, dari perbuatan tangannya, walisanihi, dan dari ucapan lisannya. Itu sudah selesai kita bacakan, dan selanjutnya kita masuk pada urutan berikut. Wala yakunu musliman hatta yakuna aliman, dan tidaklah orang muslim yang sempurna itu sehingga dia berilmu. Jadi akhirnya muslim yang sempurna itu apa? Muslim yang bisa menyelamatkan dari apa? Dari lisan dan tangannya manusia yang lainnya, kan gitu. Supaya bisa begitu apa? Nah, harus berilmu, kan gitu. Nah, sekarang tentang ilmu itu, berarti menurut nasihat ini ilmu itu wajib. Ya, nanti kan itu diskusi para ulama yang kemudian nanti berkembang sampai dengan apa? Ada yang bilang, oh enggak, itu enggak wajib, tapi enggak wajib ain dan lain sebagainya. Itu biasa di kajian-kajian fikih, ya. Jadi nanti fokusnya pada apa? 5 tema, yaitu hukum yang 5 ahkamul khamsah, yaitu halal, haram, sunnah, makruh, kemudian jaiz. Jadi ada 5 hukum itu. Ya, sekitar itu temanya. Jadi apa? Tema dan sub-sub temanya itu. Nah, kita hendaknya berilmu. Jadi kita melihat ayat Al-Quran yang menunjukkan pada kita berilmu itu kan biasanya yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, ya. Itu ayat yang populer dipakai. Jadi di sini kita angkat ada di surat Al-Baqarah. Ini juga sifatnya makro, artinya ayat ini sifatnya umum. Backgroundnya khusus tapi manfaatnya umum. Karena ini menunjukkan satu kasus. Yaitu surat Al-Baqarah ayat 30.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala rabbuka lil malaika, dan ingatlah tatkala Allah berfirman lil malaika pada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ini adalah pembuat apa? Pembuat khalifah atau pencipta apa? Khalifah. Sebenarnya khalaqa dan ja'ala pada umumnya dibedakan. Khalaqa itu mencipta, ja'ala itu menjadikan. Perbedaan pokok dari mencipta dan menjadikan adalah kalau mencipta itu tanpa bahan, tapi kalau ja'ala itu menjadikan hasil itu dari bahan terus diproses jadi hasil. Khalaqa tanpa bahan jadi, ya, proses jadi. Yang diproses apa? Ya qaulnya itu fa'in nama yaqulu lahu kun fayakun. Kun fayakun. Ada di sela huruf fa. Fa itu adalah jawab syarat. Kalau dalam ilmu nahwu itu dia jawab syarat. Jadi ada yang disyarat. Di sini di dalam tafsir Al-Qurtubi, barangkali nanti bisa dibuka di tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan panjang lebar. Saya buka dua tafsir Ibnu Katsir dan saya bandingkan Al-Qurtubi. Al-Qurtubi rupanya untuk ayat ini lebih luas informasinya, ya. Jadi bersama wa id itu adalah sebetulnya harful istiqbal. Harful istiqbal adalah huruf yang menyatakan akan datang. Akan datang. Kan itu kadang diterjemahkan dengan jika. Nanti kalau ada jika, terus nanti mesti ada maka. Jika maka. Nah, setelahnya maka itu jawab syarat. Di sini Al-Qurtubi mengatakan ini adalah harful istiqbal. Ketika ketika Rabbuka Tuhanmu berfirman lil malaikati. Ini ayat kan wajahan biwajhin kepada Nabi Muhammad gitu. Kita bayangkan Allah berdialog dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, tahukah engkau ketika Tuhanmu itu berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku adalah hendak menciptakan bumi ini khalifah. Khalfun itu di belakang, khalafah itu menggantikan, khalifah pengganti. Jadi pengganti ini sopo gitu, pengganti Allah. Nah, kok Allah tak digantikan oleh manusia? Apa manusia mencukupi untuk mewakili Allah? Wakili Allah. Jawaban selanjutnya yaitu ini sesuai dengan kemampuannya. Karena di surat Al-Baqarah juga la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jadi memang memahami ayat harus didukung beberapa ayat yang terkait. Ya, jadi sehingga dengan demikian pemahamannya mendekati dari apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan ingatlah, wahai Muhammad, tatkala Tuhanmu berbicara dengan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ini meskipun kata lampau, tapi maknanya di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan maknanya adalah makna harful istiqbal, tapi maknanya lampau, kebalik ya. Jadi wa'id ini adalah harful istiqbal jika, jadi, tapi maknanya lampau, bahwa yang kejadian ini Tuhan berkata kepada malaikatnya adalah sudah masa lalu. Masa lalu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah pengganti di bumi. Di bumi ada beberapa penafsiran, antara lain di bumi itu tidak di seantero bumi ini semuanya, permukaan wajah bumi ini, di punggung bumi ini semuanya ada wakilnya gitu. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikatakan fil ardi di sini adalah di bumi Makkah. Maka dari itu Makkah itu apa penjelasannya? Disebut juga dengan Ummul Qura. Nah, perguruan tinggi yang ada di itu kan Al-Jami'ah Ummul Qura ya di Mekah. Itu hubungannya istilah-istilah yang ada sekarang dengan ayat yang ada ini, itu yang menghubungkan antara lain di tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan. Qalu, para malaikat bertanya. Jadi qala yaqulu itu bisa berbicara, bisa berkata, bisa bertanya, bisa menjawab, bisa itu ya artinya. Tapi itu menunjukkan interaktif. Qala yaqulu itu menunjukkan interaktif, ada dua pihak. Qalu, berkatalah para malaikat. Ataj'alu, adakah engkau akan? Apakah engkau akan menjadikan fiha, di bumi itu, mai, orang-orang yufsidu fiha wa yasfiku dima, yang akan berbuat kerusakan, wa yasfiku dima, dan dia adalah akan mengalirkan darah, pertumpahan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sesungguhnya kami ini adalah yang selalu memahasucikan engkau dan memuji engkau dan mengkuduskan engkau, jadi mensucikan engkau. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun, maka Allah merespon, menjawab, menerangkan, memberikan klarifikasi gitu. Qala itu maknanya itu semuanya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini pakai huruf taukid, huruf penguat. Inni, sesungguhnya aku, a'lamu, lebih mengetahui. Ini sim tafdil. A'lamu ma la ta'lamun, apa saja yang engkau tidak mengetahui. Jadi posisinya meskipun ini dialogis, tapi Allah ini Rabbuka ini adalah maha tahu. A'lamu ma la ta'lamun, meliputi apa saja sampai dengan meliputi apa yang engkau tidak mengetahui. Artinya apa? Jadi pertanyaan malaikat itu termasuk masuk wilayah yang malaikat tidak mengetahui. Ya, jadi ayat 30 itu. Jadi Allah tahu tentang apa yang Allah tahu dan manusia tahu, sampai dengan yang Allah tahu dan manusia tidak tahu, serta makhluknya tidak tahu, termasuk malaikat. Nah ini apa tema besarnya itu di 30 ini. Kemudian diurai di 31, 32 dan 33. Kemudian sedikit tambahan penjelasan di ayat 30, maksudnya kalau kita perhatikan
Lu kok ngerti-ngerti nih malaikat itu nek yang dijadikan khalifah itu nanti akan menumpahkan darah. Berarti peristiwa penumpahan darahnya itu sendiri itu adalah nanti terjadi setelahnya ada apa? Ada peristiwa pembunuhan Qabil terhadap Habil. Qabil itu kan sebenarnya yang menerima, Habala itu yang tetapi nyatanya nama Qabil itu sendiri berbeda dengan maknanya, tetapi dia yang tidak diterima. Dikisahkan dalam tafsir At-Tabari, bukan tafsir ya, Tarikh At-Tabari. Itu Adam dan Hawa itu mempunyai anak 40 dengan 20 kehamilan. Peristiwa kehamilannya 20 kali. Jadi setiap kelahiran kehamilan itu melahirkan anak kembar. Sehingga anaknya semuanya 40 ya. 40 ya, 20 kelahiran kembar ya, 20 kali 2 40. Singkat cerita gitu. Halo Ustaz Hakim ya, hari Selasa. Singkat cerita, anak yang pertama lahir kembar itu Qabil dan Habil, Qabil dan Iklimah. Qabil dan Iklimah. Anak kedua adalah Habil dan Labuda. Jadi setiap lahir itu kembar laki perempuan. Ya kersane Gusti Allah lahir kembar, selalu kembar berpasangan itu juga sudah dibayangkan, digambarkan juga di surat Ar-Rum ayat 20 ya. Surat Ar-Rum ayat 20. Wa min ayati an khalaqakum min turab. Dan di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah mencipta kamu dengan debu. Wa min ayati an khalaqakum, Allah telah mencipta kamu sekalian min turab, dari debu. Nanti di ayat yang lain dikatakan awalnya adalah dari debu, setelahnya itu dari mani ya, dari mani. Itu ada. Jadi ini memang satu ayat, harus sekali lagi dijelaskan banyak ayat yang terkait dengan itu. Summa idza antum basyarun tatasyrun, selanjutnya engkau akan menjadi manusia basyarun tantasirun. Summa idza antum basyarun tantasirun, setelahnya diciptakan dari debu, selanjutnya engkau menjadi orang yang berkembang biak menjadi banyak. Itu Ar-Rum ayat 20. An-Nisa ayat 1. Ini yang sering dijadikan landasan khutbah para khatib kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Nah, ada maksudnya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqullaha, takwalah kau kepada Allah. Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu sekalian dari orang yang wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha, dan kemudian menjadikan yang satu itu pasangannya, yaitu Hawa.
Wa bassa minhuma rijalan katsira, dan kemudian berkembang biak menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Itu asal usulnya seperti itu, maka kemudian hendaknya semua dari kamu yang asal usulnya dari Adam yang satu itu hendaknya bertakwa kepada Allah, karena Allah selalu mengawasi kamu sekalian ya. Innallaha kana alaikum raqiba. Alaikum menunjukkan obligasi, jadi menunjukkan sesuatu yang pasti dilakukan, itu ala itu, jadi apa, mempunyai faedah itu huruf itu ya. Oke, jadi nanti berkembang biak laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Adapun kemudian di kemudian hari berabad-abad berikutnya, kemudian ada orang berselera untuk perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, itu adalah penyimpangan besar, penyimpangan berat terhadap pengumuman apa yang dikatakan oleh Allah. Bagaimanakah kita seharusnya berhidup dan berkembang biak? Kita bayangkan kalau sejak dulu itu ada gay dan ada lesbian, ada itu semuanya, ya kan manusia itu di dunia ya cuma Adam dan Hawa, dan habis selanjutnya itu anak-anaknya tidak akan bisa berkembang biak sebagaimana yang dikatakan di Ar-Rum ayat 20 dan di An-Nisa ayat 1 tadi, hubungannya dengan ayat ini. Jadi itu tentang peristiwa berbuat kerusakan dan mengalirkan darah ini karena adanya tadi anak pertamanya Qabil dan Iklimah. Iklimah itu cantik, Iklimah itu cantik, Qabil tidak begitu bagus. Kemudian anak berikutnya kehamilan kedua Habil dan Labuda. Habil itu bagus, tetapi Labuda itu parasnya tidak cantik, tidak secantik Iklimah. Latan kocapo syariat ketika itu kan dibolehkan, artinya tidak dilarang nikah saudara kandung. Nah, jadi syariatnya berubah-ubah ya, akidahnya sama, Gusti Allahnya tetap Allah, tetapi syariatnya berubah-ubah. Syariat munakahat ketika zamannya Adam boleh nikah dengan saudara kandung. Ning syariat Muhammad tidak boleh, artinya kalau ada orang nikahi saudara kandung itu melanggar. Kalau zaman Adam boleh. Terus menggunakan dalil anak Adam itu tidak bisa, dari itu namanya asyar'u man qoblana, syariat orang-orang yang sebelum kita. Asyar'u man qoblana itu tidak sembarangan orang menggunakan sumber hukum, itu tidak boleh ya. Jadi apa, bias dari makna ayat ini sudah mulai jelas. Wa nahnu nusabbihu bihamdika. Ini seakan-akan terjadi irian saya ya. Jadi iri dari malaikat, kok sing dadekne khalifah itu kok dia anak turunnya yang kemudian menumpahkan darah. Ngerti sokondi kowe, kan gitu. Ngerti sokondi kowe, kok iku anak-anak numpang darah, lah itu anaknya, kan gitu. Oke, karena perkawinan itu terjadi karena konflik keluarga ini terjadi karena ada perkawinan. Gara-gara Habil tidak apa, itu di surat Al-Maidah ayat 27 ya. Al-Maidah ayat 27. Yang peristiwa Qabil membunuh Habil itu di ayat Al-Maidah ayat 27. Apa enggak usah kita jelaskan di sini. Kemudian yang diterima korbannya adalah si Habil.
Oke, untuk menunjukkan bahasanya ini a'lamu wa la ta'lamu, sesungguhnya aku adalah mengetahui terhadap apa yang kau tidak ketahui, maka kemudian ada di sini kalau di pengetahuan sekarang dikatakan dengan uji beda. Uji beda untuk mengambil kesimpulan dua kelompok dikasih treatment, kemudian nanti ada perbedaan apa di antara kedua kelompok ini. Kelompok apa? Kelompok Adam, manusia, kelompok manusia, jenis manusia, dan malaikat. Ini yang di ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam asma'a kullaha, benda-benda langit semuanya, bumi dan langit, kehidupan ini. Summa aradahum ala malaika, kemudian mereka semua, kemudian Adam menerangkan kepada mereka para alal malaika. Aradahum alal malaika, hum ini adalah malaika, jadi dua kali disebut menunjukkan betul-betul sasarannya itu tidak keliru, yaitu Adam itu menerangkannya, mengekspos dari hasil pelajaran dari Allah. Alama Adam asma, siapa yang alama? Allah. Siapa yang dialama? Yaitu Adam. Kemudian summa aradhum, siapa yang aradha? Adam. Siapa yang hum? Malaika. Itu jadi summa aradhum ala malaika faqala. Faqala, siapa yang faqala? Allah, ya. Maka kemudian Allah memerintahkan, faqala ambiuni, ceritakanlah kepadaku. Siapa yang diperintah? Para malaikat yang telah menerima paparannya Adam. Jadi Adam diberi treatment, diajari dulu. Setelahnya itu suruh ngajari malaikat. Adam kan sudah diberi treatment Allah, pelajaran. Kemudian suruh mengajarkan pada malaikat. Kemudian Allah memerintahkan, ini pengujinya adalah Allah, uji beda ini. Kemudian malaikat yang belum diajari oleh Allah, belum diberi pelajaran oleh Allah, suruh menerangkan apa yang disampaikan oleh Adam. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i, terangkanlah semua yang diterangkan oleh Adam. In kuntum shodiqin, jika memang engkau mengetahui, jika memang engkau kelompok yang benar, jika engkau in kuntum shodiqin, jika engkau adalah kelompok yang benar, termasuk benar statementmu tentang aku salah mengangkat khalifah Adam sebagai khalifah, karena dia ini kan mau menguji untuk ayat yang ke-30 ini. Katakanlah, kemudian apa jawabnya? Pasca pemaparan Adam, kemudian diberi kesempatan, silakan kau para malaikat paparkan seperti apa yang dipaparkan. Maka para malaikat qalu, maka dari itu kata kerja di sini jamak, karena yang qalu itu adalah banyak malaikat. Qalu, tidak qala gitu. Jadi ini menunjukkan, jadi huruf itu menuntun pada kita pada makna ayat, ya. Qalu, maka malaikat semuanya menjawab, merespon, subhanaka, maha suci wahai engkau Allah, la ilma lana illa ma'al alam tanah, testimoni, ya. Jadi aku tidak punya ilmu kecuali yang engkau telah ajarkan. Karena malaikat tahu Adam telah diajari, dan dia tahu aku malaikat belum diajari, tapi yang ngajari Adam. Padahal al ilmu bukan lil Adam, al ilmu lillah. Ilmu itu adalah masdar dari alama ya'lam. Ini jadi itu, ya. Jadi maha suci Allah, sungguh
Kami tidak punya ilmu kecuali apa yang engkau telah ajarkan. Sedang engkau belum mengajarkan, jadi kami semuanya tidak tahu. Kalau percakapan bebas itu sudah itu. Kamu tadi mengatakan kalau saya mengapa ngangkat khalifah, sedang kamu adalah orang yang paling itu. Kamu jangan sombong seperti itu, gitu loh, dibeleh nih gitu. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ini beberapa puluh tahun lalu saya pernah mengikuti penjelasan dari Insinyur Sahirul Alim dari Masjid Salman Al-Farisi TB Bandung ya, tentang ini, tentang uji beda ini ya, uji beda ini. Jadi ini gabungan penjelasan dari Al-Qurtubi, terus si At-Tabari, Tarikh At-Tabari, kemudian Insinyur Sahirul Alim. Jadi antara lain banyak komentar Insinyur Alim tentang ilmu. Ilmu itu awalnya seperti apa? Maka Insinyur Sahirul Alim berdasarkan ayat ini mengatakan adalah yang diajarkan, yang dibuka pengetahuan manusia itu tentang substansi. Jadi itu kan ilmu itu mengembangkan dari 5 pertanyaan itu, mengapa, apa, kemudian siapa, di mana, kapan, itu kembangkan akhirnya kalau disusun menjadi struktur ilmu yang terstruktur. Ini makanya itu di sini penjelasan la yakunu musliman hatta yakunu aliman. Akar ilmu itu di mana? Jadi dari dialog ini menggambarkan, yaitu tentang substansi. Jadi yang awal ilmu itu harus secara substansinya seperti apa. Jamaah syukur rahimakumullah. Insya Allah bagaimana tentang substansi ilmu itu, insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Mari kita tutup dengan kafarmasi subhanakallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.